Karir dari Dylan Wang Hedi meraih kepopuleran dengan tajam untuk kedua kalinya berkat drama Love Between Fairy and Devil. Dengan kepopulerannya saat ini, Dylan Wang memiliki 3 drama baru yang mengizinkannya untuk kembali mendominasi waktu streaming. Aktor itu akan merasakan cinta teralang bersama dengan Yuke Chan Yuki dalam drama Forbidden Love, diadaptasi dari novel populer Fututa karya Yoshiji. Forbidden Love mengisahkan tentang cerita cinta yang rumit antara pria yang menyamar sebagai Kasim Xiaoduo yang diperankan oleh Dylan Wang dan juga selir kaisang Bu Yin Lao yang diperankan oleh Yuke Chen. Melayani sang kaisar secara langsung, Xiaoduo diangkat sebagai kepala Kasim dan memegang kekuasaan yang membuat orang iri. Menyamar sebagai saudara kembarnya, Xiaoduo berencana untuk balas dendam dengan mengacaukan kondisi di dalam istana. Dia tidak mengira jika hatinya yang seperti baja menjadi hangat setelah bertemu dengan Yin Lao, yang juga memasuki istana dengan tujuan tertentu. Dalam beberapa foto baru yang dirilis baru-baru ini, Dylan Wang terlihat memakai jubah hitam dan juga putih, yang membuatnya terlihat keren dan juga heroik. Dalam foto lain, dia memancarkan aura yang mengintimidasi saat memakai jubah biru. Melihat Dylan Wang memberikan aura yang sangat berbeda dan juga unik dibandingkan karakter populernya dalam Love Between Fairy and Devil, banyak orang yang penasaran melihat sisi misteriusnya. Forbidden Love disutradarai oleh Woo Qiang yang sudah menggarap banyak drama percintaan yang manis seperti Well Intent Love, General's Ladies, dan juga The Eternal Love. Dan menurut beberapa sumber, Forbidden Love diproduksi dengan diam-diam tahun lalu. Proses syuting dan cerita drama ini masih dirahasiakan. Informasi terkait drama itu baru terungkap saat promosi untuk drama itu semakin gencar beberapa waktu belakangan ini. Nah guys, siapa nih yang sudah tak sabar melihat drama Dylan Wang yang lain selain Love Between Fairy and Devil? Kita lanjut ke berita Dara Murad. Baru-baru ini Dara Murad menjadi perhatian para netizen dalam setiap penampilannya dalam acara mewah. Di setiap penampilannya itu, ia kerap mengenakan gaun yang cukup seksi pada bagian atas, terlihat memperhatikan kemolekan tubuh rampingnya tersebut. Namun hal itulah yang menjadi permasalahan netizen karena aktris cantik itu kerap kali tidak nyaman dalam memakai gaun. Netizen selalu memperhatikan bahwa Dara Murad akan menutup bagian belahan dadanya yang terekspos saat mengenakan gaun. Netizen pun menjadi bertanya-tanya mengapa artis cantik itu mau mengenakan gaun terbuka jika dia tidak ingin miliknya terekspos. Netizen lainnya berspekulasi bahwa itu adalah kontrak endorsement dari wardrobe sehingga ia harus memakainya. Karena itu adalah kesepakatan, maka seleb cantik itu tidak bisa menolak memakai gaun tersebut. Ada juga yang mengatakan kalau Dara Murad memang menjaga image-nya sebagai figur publik dengan memperhatikan penampilannya. Namun banyak netizen yang meminta pihak manajemen untuk lebih memperhatikan kenyamanan pakaian yang dikenakan oleh artisnya tersebut. Mereka pun meminta agar artis berdarah Uighur itu memakai gaun yang lebih tertutup bagian atasnya. Dan yang ketiga adalah berita yang lagi hangat ini tentang penangkapan Li Yifeng. Sekalipun aktor China Ivan Li Yifeng diduga memiliki kebiasaan menggunakan jasa layanan prostitusi selama beberapa kali, rasa penasaran muncul dalam hati para netizen tentang bagaimana kronologi penangkapan aktor itu pada 11 September lalu. Ada beberapa versi yang beredar di internet tentang bagaimana polisi bisa mengendus kebiasaan aktor itu. Di China, menggunakan jasa prostitusi adalah tindakan ilegal, tapi belum masuk ke dalam tindakan kejahatan. Para pelaku tidak akan didakwa dan akan dikenai hukuman penjara administratif selama kurang lebih 15 hari. Pelaku juga akan dikenai denda sebesar 5.000 yuan. Tapi sayangnya industri hiburan di China bukanlah industri yang pemaaf dan selama ini dikenal sangat ketat. Para pelaku dalam industri hiburan yang dianggap bersalah karena perilaku immoral biasanya akan diblokir. Mereka tidak bisa lagi berkarya dalam industri tersebut jika kedapatan bersalah. Jadi karir aktor berusia 35 tahun ini sepertinya sudah berakhir. Dan menurut sumber dari dalam kepolisian, Li Yifeng menggunakan jasa plus-plus itu di Beijing dan mengurangi bayaran sang wanita dari 8.000 yuan menjadi 6.000 yuan. Saat mereka berdua akan meninggalkan hotel pada pukul 2 pagi,
Setelah transaksi, dia tidak bersedia membayar taksi untuk wanita itu. Alasannya adalah dia takut pembayaran digital akan meninggalkan jejak yang bisa dilacak kembali padanya. Dia pun memaksa wanita itu memakai layanan YouBike. Memakai baju terbuka sambil memancing sepeda motor pada dini hari, wanita itu menarik perhatian dan dihentikan oleh polisi. Takut ditanyai polisi, wanita itu mengaku tentang transaksinya dengan Yifeng. Saat sang aktor dipanggil ke kantor polisi untuk investigasi lebih lanjut, Li Feng rupanya tiba di kantor polisi dengan memakai topi dan kacamata hitam untuk menyembunyikan identitasnya. Tapi berita tersebar lebih cepat bila seorang selebritis berurusan dengan hukum, bahkan jika skandalnya tidak terungkap ke masyarakat hingga setengah bulan kemudian. Setiap kantor polisi di kantor itu rupanya sudah tahu hal tersebut. Tapi ada teori lain yang muncul tentang kronologi penangkapan pria itu. Beberapa pengacara yang mengikuti kasus itu terpercaya jika polisi menangkap Yifeng dengan bantuan analisa data besar. Tren pembayaran ponsel saat ini sudah melampaui transaksi uang tunai. Polisi mengikuti jejak uang digital itu dan dalam penyelidikan mereka untuk memberantas industri layanan plus-plus. Begitu seorang pekerja plus-plus ditahan, mereka bisa dengan mudah melacak para klien mereka berdasarkan transaksi finansial digital mereka. Wang Haiding, wakil kepala The Cyber Security Brigades of the Jingning Branch of the Nanjing Public Security Bureau, menulis analisanya di akun Weibo terkait penangkapan Li Feng. Dia percaya jika sang aktor terdeteksi dalam radar polisi Beijing dalam kaitan dengan penyelidikan sebuah kasus kriminal. Polisi di China sering dikenal menggunakan analisa data besar untuk secara otomatis menandai beberapa pengguna yang kerap mentransfer uang dalam jumlah besar setelah pukul 21. Banyak pengguna yang melakukan hal ini adalah para wanita muda yang tidak memiliki pekerjaan formal. Tapi mereka tinggal di apartemen mewah dan seringkali pergi ke hotel kelas atas dan pusat spa. Mereka dicurigai sebagai para pekerja plus-plus. Dan menurut laporan yang dirilis oleh polisi Zhejiang pada paruh pertama 2022, mereka yang ditahan karena menyediakan jasa ini hampir 4 kali jumlah pekerja plus-plus tradisional yang ditahan polisi. Pekerja tradisional ini maksudnya adalah mereka yang bekerja di lokalisasi dengan menggunakan cara-cara tradisional. Dan semakin besar para pekerja plus-plus modern ini ditahan setelah polisi China semakin sering menggunakan analisa data besar untuk mengenali aktivitas ilegal.